Dengan munculnya generative AI, untuk pertama kalinya, kebutuhan akan technical skills di industri kreatif sudah hilang dan tak berharga lagi. Literally anyone could create Picasso-level art within seconds, just by prompting. Namun, apakah ini berarti bahwa untuk para kreatif, keterampilan dan keahlian yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi sia-sia? Sekilas, generative AI terasa seperti mimpi buruk bagi para kreatif, tapi mimpi indah bagi para non-kreatif, teknologi yang benar-benar memecah belah masyarakat. Di sisi ini, orang takut akan pekerjaan mereka yang tergantikan oleh AI dan melihat teknologi ini sebagai awal mula dari kehancuran kreativitas. Sementara, sisi sebaliknya malah jatuh cinta dan tutup mata dari dampak negatifnya AI just because they see the way it has benefited their lives. I mean, sebagai UI UX designer full-time yang juga sibuk YouTube dan sekolah, gue tahu gue gak bakal bisa survive tanpa ChatGPT. But, where should you stand on the scale? Nah, di video kali ini kita akan bahas baik dan buruknya generative AI dalam aspek-aspek ini. Bagaimana AI mengubah cara kita mempraktekkan kreativitas, dampak AI terhadap pekerjaan kreatif, apakah AI mencuri seni, dan cara bertahan di era AI. Small hint, gue personally sih berdiri di sini. Agak sini dikit, Eng. Dalam dunia gue, UI UX design, sketching atau proses menggambar telah didigitalisasi selama beberapa dekade. But, the key revolutionary difference is that AI can actually contribute novel and creative ideas rather than mindlessly executing. Mari kita lihat proses kreatif sebelum adanya AI. Kita mulai dengan sebuah ide, lalu pakai berbagai macam tools untuk merealisasikan ide itu. Namun, kenyataannya, waktu, uang, atau kurangnya keahlian seringkali menghalangi. The full potential of the idea gets smaller, smaller, and smaller, sampai akhirnya ide itu ditinggalkan. Tapi, bagaimana jika AI digunakan dan diakses oleh semua orang? Bayangin, lo tukang penjahit sepatu dan pengen bikin brand sepatu original yang bikin jamet jadi keren. Nah, tapi lo nggak punya skill design, software kayak Adobe Illustrator mahal, dan sewa desainer juga mahal. Tapi dengan AI, you can turn a white shoe into this. So many barriers removed, and the masterpiece is back, bigger and better than ever. Semua karena lo berkolaborasi dengan AI dalam fase ideation. Tapi dengan kemampuan yang semakin mirip manusia, AI blurs the line between the creator and the machine. Karena bisa menciptakan karya seni secara mandiri. Creativity no longer needs consciousness. Berarti AI bisa gantiin gue dong. Yes and no. Here's why. Kita sedang berada di tengah art revolution akibat generative AI. Perubahan radikal yang akan mengubah tenaga kerja dan masyarakat jauh beda dari revolusi seni sebelumnya. Coba kita bandingin ya sama revolusi seni di era fotografi. Lahirnya daguerreotype di tahun 1839 memungkinkan manusia untuk menangkap gambar realistis jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan lukisan. Oleh karena itu, fotografi awalnya dianggap sebagai ancaman bagi para pelukis, terutama yang fokus pada potret dan realisme. Namun, kecepatan, aksesibilitas, dan harga fotografi yang jauh lebih terjangkau daripada lukisan tetap menurunkan demand untuk para pelukis. Meski ditentang dan melewati banyak penolakan, kini fotografi dipandang sebagai tool dan art form baru yang melahirkan aliran seperti Impressionism dan Modern Art. Apakah kasusnya sama dengan AI? Gue sering lihat sih orang yang pro AI pakai argumentasi ini untuk ngedefend penggunaan AI di industri kreatif, bahwa AI sekedar tool untuk para seniman, sama kayak fotografi. Namun perbedaannya adalah AI in its current form mampu meniru, mengikuti, dan menggantikan seniman serta bentuk seni yang ada. AI seringkali digunakan bukan sebagai tool, tapi untuk menghasilkan end product, mengurangi peran manusia dalam proses kreatif. Contoh, DP Twitter Gibran, iklan Timnas, atau iklan Indomie. Kalau perusahaan besar atau pemerintah sudah menormalisasi AI, bayangkan jumlah bisnis yang akan ikut serta. Peluang kerja akan terus terdampak, terutama komunitas freelance kayak di Fiverr atau Upwork, karena posisinya sebagai eksekutor, bukan kreator. Bahkan, data dari Goldman Sachs menyatakan bahwa 26% pekerjaan kreatif mampu diotomatisasi oleh AI.
Jadi, sebenarnya ada nggak sih sisi positif dari AI untuk kita, para kreatif? Back to the tale of photography. Di tengah lautan pelukis yang khawatir, Pablo Picasso justru punya mindset yang berbeda. Dia tidak melihat fotografi sebagai ancaman, melainkan kesempatan. Picasso menyadari potensi abstrak yang ditawarkan oleh fotografi. Fotografi memberinya kebebasan untuk bereksperimen dengan bentuk, perspektif, dan manipulasi ruang, yang akhirnya melahirkan Cubism. Art style yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Trust me, if Picasso is alive today, he would have used the shit out of AI. Dengan AI, bentuk seni yang ada saat ini akan terus berkembang and new art forms will arise. Di Bali, seorang seniman bernama Jemana Murti menggunakan AI untuk mempelajari ukiran Bali dan menciptakan versi tersendiri. Melalui karyanya, ia ingin menyampaikan kekhawatiran bahwa orang Bali sudah tidak lagi menghargai tanggung jawab untuk menjaga budaya mereka. Lalu, apa yang akan terjadi jika kewajiban ini diserahkan pada mesin? Ukiran Bali yang dihasilkan oleh AI dicetak menggunakan 3D printer, menciptakan Ghost of the Future, karya yang menggambarkan masa depan alternatif, di mana mesin perlahan menggantikan manusia sebagai penjaga budaya. Seniman lain yang memanfaatkan AI adalah Anna Riddler. She created a video installation of AI-generated blooming tulips, di mana penampilannya dipengaruhi oleh fluktuasi harga Bitcoin. Ketika harga Bitcoin naik, muncullah garis berwarna-warni dalam tulip. Sementara saat harga turun, bunga tampak berwarna satu. Keren kan? AI telah menggeser batasan dan limitasi dari karya seni, opening more doors to art forms that incorporate data and personalization. Also, it's not good untuk bergantung 100% kepada AI. Karena kayak kita, mereka tuh juga bisa halu. AI bisa banget menghasilkan konten yang tidak akurat atau penuh dengan bias. AI thinks ancient Polynesian warriors would have taken a selfie like this. Padahal seremoni Maori Haka kayak gini. Terus, contoh lokal deh, AI yang digunakan Prabowo Gibran pas Pilpres kemarin menghasilkan gambar gadis berhijab, pakai rok mini, dan baju berlengan pendek. Kan gila! Dengan semua ini, gue percaya banget bahwa AI paling bagus dipakai sebagai tool atau pendamping, bukan sebagai senimannya sendiri. Isu kedua dengan AI sungguh menyeramkan. One that tech companies don't want you to know. Intinya, AI itu bisa tumbuh dan makin pintar karena developer mengambil atau data scrape jutaan konten dari internet yang kemudian dipakai untuk training model AI. Di sini, isunya ada dua. Konten yang diambil mayoritas dilindungi oleh hak cipta atau copyright, tapi diambil tanpa izin. Kedua, data ini digunakan untuk tujuan komersil tanpa kompensasi sepeser pun kepada kreatornya. Dan parahnya, there is no one stopping them from doing this. Perusahaan AI bisa data scrape sepuasnya dan sebebasnya karena nggak ada regulasi dari pemerintah untuk nge-stop ini. Ketika lu prompt create nasi goreng in the style of Basquiat, lu basically suruh AI ngambil semua portfolio Basquiat tanpa izin. Ya, it's not like gue Basquiat atau Raden Saleh sih. Siapa coba yang menulis nama gue di prompt, terus nyuri art style gue? Ya, lo sokap sih. Tunggu. Here's a food for thought. Bayangin lo kerja di sebuah perusahaan dan mereka mengambil semua portfolio lo, bikin dan latih AI dari karya-karya lo, lalu puff, there's an AI version of you, dan lo udah gak guna lagi deh. Saat ini, gak ada hukum atau regulasi yang nge-stop perusahaan from doing that. Kita emang butuh regulasi dari pemerintah untuk memastikan hak seniman terlindungi dari AI. Sebenarnya, di negara lain udah ada banyak bentuk perlawanan terhadap AI. Sebuah petisi yang ditandatangani ribuan artis kayak Radiohead dan ABBA, Getty Images yang menggugat stability AI, dan Warner Music yang menggugat Suno AI. Even ada taktik data poisoning di mana para seniman sengaja merusak kualitas karya mereka untuk menghambat kinerja model AI. Sebagai respons, Eropa menjadi yang pertama untuk meregulasi AI lewat the EU AI Act, legal framework yang mendorong lebih banyak transparansi dalam praktik pelatihan AI. Namun, banyak pemerintahan yang masih kesulitan untuk mengikuti perkembangan AI yang sangat pesat, leaving artists vulnerable in this legal gray area. Sejujurnya, gue lebih pesimis sih soal masa depan hak-hak kita. Tapi, there are still people in tech trying to do good. Adobe hanya melatih model AI mereka
Firefly AI pakai gambar berlisensi dari Adobe Stock dan konten public domain yang hak ciptanya udah expired. Mereka juga bikin fitur Content Credentials yang berfungsi seperti digital nutrition label yang menampilkan informasi tentang bagaimana dan kapan konten dibuat dan dimodifikasi. Dengan label ini, developer AI lebih mudah mengetahui siapa pemilik karya dan memberikan komisi setiap kali digunakan dalam AI-generated content. When we can't depend on the government, it really is a big step forward ketika industri leaders atau perusahaan sebesar Adobe mengarahkan praktik AI ke jalan yang lebih etis. Beberapa developer independen pun telah membuat platform seperti Have I Been Trained dan Do Not Trade Registry untuk bantu seniman lacak karya mereka dan memberi opsi untuk opt-out dari dataset yang digunakan untuk training AI. Basically telling AI developers like, no, you cannot use my work. Lewat inisiatif seperti inilah titik tengah antara komunitas kreatif dan teknologi bertemu. Ide-ide yang harus menjadi pedoman untuk pemerintah agar membuat kebijakan yang melindungi hak kita para kreator. Tapi ya, kalau di masa depan undang-undang mengatakan bahwa kita bisa dapat komisi untuk karya kita, lebih mudah untuk musisi tahu berapa value karya mereka berdasarkan jumlah streaming dan metrik lainnya. Namun, dunia seni atau desain tidak mempunyai layanan streaming maupun metrik untuk menentukan nilai dari suatu karya. Inilah alasan kenapa pandangan gue masih lebih pesimis daripada optimis. I think the best first step is to self-assess untuk mengetahui seberapa besar potensi AI untuk menggantikan dan mengambil pekerjaan kita. Online course dari Andrew Ng, founder of DeepMind, mengatakan bahwa AI mengotomatisasi tugas atau task, bukan pekerjaan. So it's better to think of AI automation on the level of tasks. Catat semua task yang dilakukan setiap hari dalam pekerjaan. Lalu, go through each task dan label seberapa besar kemungkinan AI akan mempengaruhi task tersebut. Kamu bisa riset apakah ada tool AI yang dapat melakukan task tersebut. Tapi gimana nih kalau tugas gue semua udah diotomatisasi AI? Well, you're pretty fucked, not gonna lie. But at the end of the day, AI tuh nggak miliki semua yang kita miliki, and that is taste and experience. Mau nggak mau, AI is here to stay. Jadi, pertanyaan yang lo harus tanya ke diri sendiri adalah, mau itu musik, lukisan, atau film, bagaimana AI bisa terus mempengaruhi seni yang lo buat? Ingat, di tangan Picasso, fotografi bukan sebuah ancaman, tetapi teman dalam mendorong batasan seni. Comment down below where you are on this scale and why. And thanks for watching, and I hope I'll see you in the next vid. Bye. Otomatisasi.